Di sebuah kota besar yang mulai lengang di tengah malam, hujan gerimis turun dengan lembut, membasahi trotoar dan jalanan sepi. Di sudut jalan yang remang-remang, terdapat seorang tukang becak yang bernama Pak Arman. Setiap malam, dengan sabar dan rendah hati, ia menarik becaknya menyusuri lorong-lorong kota, mengantar penumpang ke tujuan mereka meski udara dingin dan rintik hujan terus mengguyur. Malam itu, Pak Arman pun sedang mencari penumpang. Ia mangkal di depan kampus agar dapat menutup malamnya. Tak lama kemudian, dari sebuah sudut gelap, muncul sosok wanita yang anggun dengan pakaian rapih. Wajahnya tampak lembut, namun ada kesedihan yang tersirat di balik tatapan matanya. Wanita itu mendekat ke becak, lalu berkata dengan suara pelan dan serak, "Pak, tolong antar saya ke kontrakan di ujung kota. Saya takut berjalan sendiri di malam seperti ini." Mendengar permohonan itu, dengan senyum hangat, Pak Arman membantu wanita itu naik ke dalam becak. Becak melaju pelan di jalanan yang hampir kosong. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan samar di aspal basah. Sementara rintik hujan menari di atas genting atap becak. Di antara gemerisik hujan dan dengungan kayuhan becak, keheningan malam seolah menyimpan rahasia. Pak Arman mencoba mengobrol. "Mbak, apakah Mbak biasa pulang tengah malam begini? Kontrakan Mbak kan jauh." Wanita itu hanya menunduk pelan, lalu menjawab dengan lirih, "Iya Pak, saya baru saja menyelesaikan tugas untuk skripsi saya." Sepanjang perjalanan, wajah wanita itu selalu tertunduk. Sesekali matanya melirik jauh ke arah langit yang gelap. Ada sesuatu yang membuat Pak Arman merasa gelisah. Namun, ia hanya menganggapnya sebagai keletihan karena lembur. Mereka melaju melalui jalanan kota yang mulai bergeser ke pinggiran. Di situ pepohonan dan rimbunnya pohon bambu mulai muncul di sisi jalan, menambah nuansa misterius di tengah hujan. Udara dingin semakin menusuk dan becak itu bergoyang perlahan menembus kabut tipis yang mulai menyelimuti. Pak Arman menyadari bahwa sesekali wanita itu memandang ke arah dirinya, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Hatinya berdebar, namun ia tetap tenang. Karena malam itu bukanlah malam untuk panik. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan malam yang sepi. Namun, semakin jauh mereka melaju, keheningan mulai terasa begitu berat. Pak Arman pun bertanya lagi, "Mbak, saya merasa ada yang berbeda malam ini. Bolehkah saya tahu siapa nama Mbak sebenarnya?" Wanita itu terdiam sejenak. Tatapan matanya semakin jauh. Dengan suara yang kini hampir seperti bisikan angin, ia berkata, Saya Neni." Mendengar nama itu, Pak Arman terperangah. Nama Neni pernah mendengar dalam cerita anak-anak kampus. Kisah seorang wanita yang pernah dikabarkan meninggal secara tragis karena terjatuh dari bangunan lantai 3 di kampus itu 3 bulan yang lalu. Jantung Pak Arman berdegup kencang, namun ia tidak segera menyampaikan kecurigaannya.
Di tengah hujan bambu yang rimbun, ketika becak berhenti sejenak di bawah naungan pohon besar, Neni menundukkan wajahnya dan mulai berbicara dengan suara serak. Pak Arman tahu nggak kalau 3 bulan yang lalu di kampus pernah terjadi kecelakaan. Seorang mahasiswi yang jatuh dari lantai 3. Kemudian meninggal di tempat seketika itu juga. Mahasiswi itu saya, Pak. Suasana seketika hening. Udara dingin seolah membeku. Dan hujan yang gerimis kini terdengar seperti irama pilu. Pak Arman merasa seolah dunia berputar perlahan. Sementara ia mencoba memahami kata-kata yang baru saja didengarnya. Neni melanjutkan. Matanya menatap ke kejauhan. Saya tidak bisa pergi karena urusan saya belum selesai di dunia ini. Mungkin saya ingin menenangkan hati, setidaknya dengan berjalan melalui jalan yang dulu yang sering saya lalui. Maafkan saya jika kehadiran saya membuat Pak Arman takut. Pak Arman dengan hati yang teriris antara rasa iba dan takut menelan ludah. Ia menyadari bahwa penumpangnya bukan lagi manusia, melainkan arwah gentayangan yang masih terikat oleh kenangan yang belum terlepaskan. Perjalanan semakin mendekati ujung kota, di mana kontrakan tua berdiri di pinggiran yang sepi. Pak Arman meski merasa ngeri dan sedih, tahu bahwa tugasnya harus tetap dijalankan. Ia menuntun beca dengan perlahan, menyusuri jalanan yang dilapisi embun dan cahaya lampu yang remang. Sesaat sebelum tiba di depan kontrakan, Neni memalingkan wajahnya, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh kegetiran. Terima kasih, Pak. Karena malam ini Bapak udah mengantarkan saya. Tanpa sempat dijawab, dalam sekejap Neni menghilang bersama angin malam yang menghembus kencang dan kabut tebal yang menyelimuti mereka. Seolah tersapu oleh kegelapan yang mengaburkan batas antara dunia hidup dan dunia arwah. Pak Arman berdiri terpaku di depan kontrakan. Hatinya hancur, namun juga penuh rasa syukur karena telah membantu jiwa yang tersesat menemukan jalan menuju kelegaan. Keesokan harinya, kisah Pak Arman tentang perjalanan malam itu menyebar di antara anak-anak kampus. Mereka tak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Cerita tentang tukang beca yang mengantar penumpang wanita misterius di malam gerimis menjadi sebuah legenda. Bagi Pak Arman, setiap kali hujan turun dan angin berbisik di antara rimbun bambu, ia masih dapat merasakan kehadiran Neni, arwah yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berpamitan dan melangkah menuju kedamaian. Dalam setiap perjalanan malam, Pak Arman selalu mengingat bahwa hidup dan kematian kadang hanya dipisahkan oleh garis tipis. Dan di balik setiap perpisahan selalu terselip harapan untuk sebuah pertemuan yang abadi dalam kenangan.